Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena menakjubkan ayat-ayat Al-Quran. Dewasa ini, para ilmuwan barat telah menemukan banyak fakta ilmiah tentang penciptaan alam semesta dan manusia. Namun, Al-Quran lebih dahulu telah menjelaskan kejadian alam semesta dan asal mula manusia, sehingga para ilmuwan modern tidak menemukan kesulitan dalam memahami fakta ayat-ayat Al-Quran tentang hal itu. Mereka juga tidak menemukan kesulitan dalam mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Pasalnya, beliau adalah seorang yang buta huruf dan sama sekali tidak mengenyam pendidikan ilmiah, apalagi pengetahuan manusia pada masa jahiliyah masih terbelakang. Jauh sebelum ilmu pengetahuan modern terkuak, Al-Quran sudah menggambarkan bagaimana awal mula penciptaan, bagaimana bumi dan langit diciptakan, bagaimana air memancar terus-menerus dari tempat terdalam di bumi, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana kondisi bumi sekarang, bahkan masa depan daratan seluruh bumi pun sudah diberitakan oleh Al-Quran. Penonton yang budiman, berikut ini saya akan paparkan berbagai macam fenomena menakjubkan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Fenomena-fenomena ini baru terungkap pada masa sekarang dan bisa membuat hati seluruh manusia berdecak kagum, termasuk non-muslim. Maka tak jarang dari mereka yang mendapat hidayah lantaran ini. Bagi kaum muslim, fenomena-fenomena menakjubkan ini hendaknya dapat menebalkan keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah, Rabb semesta alam. Kali ini kita akan membahas tentang sungai di dalam lautan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Marjal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhul la yabghiyan." Artinya, dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Tafsir ayat. Secara harfiah, tidak ada perbedaan yang signifikan di antara beberapa versi terjemahan ayat ini. Tetapi dalam menafsirkan ayat tersebut terdapat beberapa perbedaan. Intinya, pembahasan kedua ayat tersebut terletak pada dua kata kunci, yaitu Bahrain, dua lautan, atau dua badan air, barzakhun, pembatas. Jika kita tengok beberapa kitab tafsir Al-Quran seperti Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qurtubi, dan Tafsir At-Tabari, kata Bahrain ditafsirkan sebagai Bahru Al-Milhu wal Al-Azbu, atau lautan yang asin airnya dan lautan yang tawar airnya. Selanjutnya, pada Tafsir Al-Qurtubi, kata tersebut ditafsirkan sebagai Bahru As-Sama'a wa Bahru Al-Ard, atau lautan langit dan lautan bumi. Di antara ulama tafsir juga ada yang menafsirkan bahwa ada dua laut yang kedua-duanya terpisah karena dibatasi oleh tanah genting, namun tanah genting itu tidak dikehendaki, maka pada akhirnya tanah genting itu dibuang atau digali untuk keperluan lalu lintas seperti terusan Suez dan Panama, sehingga bertemulah dua lautan itu. Hal ini dapat kita lihat dalam terjemahan Al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Yang patut kita catat adalah bahwa dari sekian tafsir yang ada, tidak ada yang menjelaskan bahwa dalam konteks kedua ayat ini, kedua lautan tersebut adalah lautan yang asin airnya. Sisi kemukjizatan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana tinjauan surat Ar-Rahman ayat 19-20 tersebut berdasarkan perspektif ilmu pengetahuan modern? Mari bertanya kepada diri masing-masing, bagaimana sikap kita saat mendengar kabar ada sungai di dalam lautan? Apakah kita akan percaya atau hanya menganggapnya ada dalam mimpi? Benar,
sungai di dalam lautan. Sekilas, peristiwa ini dalam standar logika manusia tampak aneh dan mustahil. Bagaimana mungkin ada sungai di dalam lautan yang bercampur airnya? Bagaimana mungkin dua jenis air ini yang jelas beda rasanya bertemu dalam satu tempat? Kita jangan buru-buru menganggapnya mustahil. Inilah fakta yang terjadi. Bukan sekedar isu yang tidak jelas kebenarannya, bukan pula gosip yang rancu dan cenderung dusta, bukan pula sekedar dongeng yang disampaikan secara turun-temurun. Fakta ini telah disampaikan Allah melalui ayat-ayatnya yang agung dan syarat hikmah. Memang, jika diukur dengan logika manusia, kejadian ini tampak mustahil. Namun, tidak ada yang tak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi. 2 dikurangi 1, dalam logika manusia hasilnya 1. Namun dalam matematika Allah, 2 dikurangi 1 bisa saja menghasilkan angka 4, 6, 8, atau bahkan 10. Sekali lagi saya katakan, apa yang datang dari Allah pastilah benar secara mutlak. Maka jangan sekali-kali kita mengukurnya dengan logika kita sebagai manusia. Penonton yang budiman, untuk membuktikan peristiwa yang menakjubkan ini, mari kita simak uraian berikut ini. Jika kita termasuk orang yang gemar menonton rancangan TV Discovery, pasti kita mengenal yang namanya Mr. Jacques Yves Cousteau, seorang oceanographer atau ahli kelautan dan ahli selam terkemuka dari Perancis. Orang tua berambut putih ini menghabiskan sebagian besar hidupnya menyelam ke pelbagai dasar samudra di seantero dunia dan membuat film dokumenter tentang keindahan alam dasar laut untuk ditonton seluruh dunia. Suatu hari ketika sedang melakukan eksplorasi di bawah laut, tiba-tiba ia menemukan beberapa kumpulan mata air tawar yang sangat sedap rasanya karena tidak bercampur atau tidak melebur dengan air laut yang asin di sekelilingnya, seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Fenomena ganjil itu memeningkan Mr. Cousteau dan mendorongnya untuk mencari penyebab terpisahnya air tawar dari air asin di tengah-tengah lautan. Ia pun mulai berpikir dan menganalisis, jangan-jangan itu hanya halusinasi atau khayalannya saja sewaktu menyelam. Waktu terus berlalu setelah kejadian tersebut, tapi ia tak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan tentang fenomena ganjil tersebut. Sampai akhirnya pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang profesor muslim, kemudian ia menceritakan fenomena ganjil itu. Sang profesor pun teringat pada ayat Al-Quran yang tentang bertemunya dua lautan, surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20 yang sering diidentikan dengan terusan Suez. Kemudian ia membacakan juga surat Al-Furqan ayat 53. Wa huwa alladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatu wa hadza milhun ujaju wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan di antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa ayat tentang bertemunya dua lautan tapi tak bercampur airnya diartikan sebagai lokasi muara sungai, di mana terjadi pertemuan antara air tawar dari air sungai dan air asin dari laut. Namun tafsir itu tidak menjelaskan ayat berikutnya dari surat Ar-Rahman yang berbunyi barzakhu minhumal lu'lu' wal marjan. Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, Mr. Cousteau terpesona, merasa takjub dan kagum, melebihi kekagumannya kala melihat keajaiban pemandangan yang pernah dilihatnya di lautan yang dalam. Al-Quran ini mustahil disusun oleh Nabi Muhammad yang hidup di abad ke-7, suatu zaman yang belum memiliki peralatan selam canggih untuk mencapai lokasi yang jauh terpencil di kedalaman samudera. Benar-benar suatu mukjizat.
Berita tentang fenomena ganjil pada abad 14 yang silam akhirnya terbukti pada abad ke-20. Mr. Costello pun menegaskan bahwa Al-Quran memang benar-benar kitab suci yang berisi firman Allah yang seluruh kandungannya mutlak benar. Dengan seketika dia pun memeluk Islam. Subhanallah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelinap masuk ke dalam hati Mr. Costello usai menyaksikan fenomena teknologi kelautan yang luar biasa. Maha benar Allah yang Maha Agung. Benar apa yang pernah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya hati manusia akan berkarat sebagaimana besi yang dikaratkan oleh air. Seseorang bertanya, bagaimana cara untuk menjadikan hati-hati itu bersih kembali? Rasulullah bersabda, selalulah ingat mati dan membaca Al-Quran. Kisah lain menyebutkan, Anatoly Beloshchin, seorang penyelam, berhasil memotret sebuah fenomena alam yang mungkin tidak masuk akal yang ditemui di Cuneta Angelita, Meksiko. Ia adalah sungai yang ada di kedalaman 30 meter bawah laut, yang lengkap dengan dedaunan yang mengapung di kolam air atau sungai di bawah laut itu. Air sungai berwarna kecoklatan yang terlihat di dalam air laut tersebut diinformasikan merupakan lapisan dari bawah gas hidrogen sulfida yang biasanya dihasilkan dari saluran pembuangan kotoran. Namun, kemungkinan penjelasan lainnya adalah lapisan hidrogen sulfida itu merupakan bagian dari aktivitas gunung berapi. Anatoly menuturkan, di kedalaman 60 meter saya menemukan kembali air laut. Saya melihat sebuah sungai, pulau lengkap dengan daun yang berguguran. Tetapi sungai yang kami lihat adalah lapisan dari gas hidrogen sulfida. Fenomena dalam laut tersebut menyerupai sungai, lengkap dengan lapisan seperti air yang berwarna agak kecoklatan dan ada pohon lengkap dengan dedaunan jatuh berguguran. Bagian kecoklatan yang mirip air sungai itu adalah lapisan bagian bawah gas hidrogen sulfida. Gas ini biasanya dihasilkan dari saluran pembuangan kotoran. Walau masih dalam penelitian, hidrogen sulfida itu tidak membahayakan manusia. Hanya saja fenomena ini dikhawatirkan dapat membahayakan biota laut. Hidrogen sulfida atau H2S itu bersifat asam. Apabila bercampur dengan air laut atau garam yang terkandung dalam air laut, maka gas itu bisa berbahaya bagi biota laut. Namun tidak berbahaya bagi manusia. Demikian disampaikan Menristek Suharna Surapranata dalam pembukaan The 4th GEOSS Asia Pacific Symposium yang berlangsung di Denpasar. Demikianlah fenomena sungai di dalam lautan. Semoga menambah keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.